Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rudini NIM C1F018029, program studi ekonomi Islam. Baik teman-teman semua, ini adalah video terakhir mengenai mata kuliah akuntansi syariah. Kali ini kita akan bahas mengenai fikih dan zakat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wilmi Eka Putra SCMSI. Di video kali ini kita akan bahasnya mengenai fikih dan zakat. Apa sih fikih dan zakat? Maka saksikan video ini hingga selesai. Baik, di video terakhir kali ini kita akan bahas mengenai zakat. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi zakat, macam-macam zakat, zakat profesi, zakat fitrah, dan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi zakat, yaitu menurut Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Khorobili dalam kitab Fathul Qorib yang karya yang berkiblat pada mazhab Syafi'i. Zakat secara bahasa adalah berkembang, sedangkan menurut istilah dan namanya ialah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu yang diberikan pada golongan tertentu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya macam-macam zakat. Zakat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat mal. Menurut bahasa lugat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Sedangkan menurut syarak, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut khairnya lazim. Sesuatu dapat disebut dengan zakat dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu satu, dapat dimiliki, disimpan dan dihimpun dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan khairnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hewan pertanian, uang, emas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah zakat fitrah. Fitrah adalah ciptaan, sifat asli, bakat, perasaan, keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai zakat profesi. Zakat profesi ini menurut hasil Tarjim Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Selanjutnya adalah waktu pengeluaran dan nisab dan kadar zakat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita membahas mengenai waktu pengeluaran. Dari pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, masyarakat haul sudah cukup 10 tahun terhitung dari kekayaan itu didapat. Yang kedua, pendapat Hanafi, Maliki, dan ulama modern seperti Muhammad Abu Zahro dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh. Kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, pendapat ulama seperti Yusuf Qardawi tidak dapat mensyaratkan haul, tapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian yang dibayarkan setiap waktu panen. Yang kedua adalah nisab dan kadar zakat profesi. Zakat profesi para ulama membedakan, yaitu yang pertama, berdasarkan fatwa MUI tahun 2003 tentang zakat profesi, setelah diperhitungkan selama 1 tahun dan ditunaikan setahun sekali, dan atau boleh juga ditunaikan setiap bulan untuk tidak memberatkan. Model bentuk zakat yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga bentuk harta ini dikiaskan dalam zakat harta, simpanan atau kekayaan. Nisabnya adalah jika pendapatan 1 tahun lebih dari senilai 85 gram emas. Harga emas sekarang dan harga mungkin sekitar 500.000 dan sampai 1 juta, berbeda-beda. Yang kedua adalah dikeluarkan langsung saat menerima pendapatan ini, dianalogikan pada zakat tanaman. Model memperoleh hasil penghasilan ini profesi mirip dengan panen hasil pertanian, sehingga harta ini dapat dianalogikan ke dalam zakat pertanian.
Jika ada yang diikuti, maka besar nisabnya adalah senilai 653 kg gabah kering giling setara dengan 520 kg emas dan dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau besar 2,5% tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhannya. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Tadi sudah dijelaskan bahwa zakat fitrah definisinya adalah untuk memfitrahkan atau mensucikan orang kembali. Di sini ada syarat mengeluarkan zakat fitrah, jenis makanan zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah syarat mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, jenis makanan zakat fitrah. Ini yang penting, makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah jenis makanan pokok yang dimakan sehari-hari dan menjadi kebiasaan setiap negeri atau daerah setempat. Walaupun jenis makanan yang berbeda-beda, setiap daerah pada beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Waktu pembayaran zakat fitrah, ada berbagai macam waktu pembayaran zakat. Wajibnya itu, yang wajib adalah yang diperbolehkan yakni dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib adalah pada saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan, malam takbir. Yang ketiga, waktu sunnah yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat id. Yang keempat, waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat id tetapi belum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta yang dapat menutup kebutuhan primer dalam hidupnya, yakni makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, walaupun dia mempunyai harta yang jumlahnya sudah mencapai nisab zakat. Yang kedua adalah miskin, orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil zakat, mereka adalah petugas mengumpulkan zakat seperti yang di masjid dan lain sebagainya. Yang keempat, mu'alaf. Mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, jadi belum kuat imannya. Hamba sahaya ini adalah mempunyai perjanjian dan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Jarang sekarang hamba sahaya. Horimin, orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tetap sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Dia adalah musafir yang berada di suatu negeri dan kekurangan perbekalan dalam berjalan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Sabilillah, orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video akhir kali ini. Untuk semua video, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.